Salam jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita sudah memasuki bulan Oktober dan kita tetap akan berjalan di tengah suasana seperti ini. Artinya walaupun PPKM sudah agak dilonggarkan tetapi pandemi belum berakhir, bahkan di beberapa negara tetangga pandeminya meningkat lagi dan mereka menutup negara tersebut untuk bangsa-bangsa lain atau untuk orang-orang luar masuk ke negara mereka. Jadi sepertinya berpindah-pindah dan entah sampai kapan ini akan berakhir. Tetapi kita akan tetap percaya Tuhan bersama dengan umatnya di seluruh dunia. Oleh karena itu mari kita berbuat, bertindak, menyatakan iman kita hidup. Bacaan hari ini dari surat Yakobus pasalnya yang kedua ayat 14 sampai dengan 26. Surat Yakobus pasal kedua ayat 14 sampai dengan 26. Mari kita bersama akan mengawali dengan berdoa. Tuhan Yesus, buatlah iman kami tetap hidup, sekalipun kami masih terseok-seok di dalam perjalanan kehidupan yang Engkau anugerahkan ini. Adanya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab sampai kapan semua ini akan berakhir. Situasi kondisi ekonomi yang masih sangat susah, seringkali membuat kami juga kebingungan. Tapi biarlah kami berani melangkah, terus melangkah bersama dengan Engkau, untuk kami boleh menikmati kehidupan yang Engkau karuniakan. Suasana surga akan senantiasa beserta dengan kami. Oleh karena itu berfirmanlah, supaya melalui firman Tuhan, iman kami semakin dikuatkan dan diteguhkan. Kiranya Tuhan berkarya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apakah gunanya saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas ia mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
sepasang suami istri yang datang dari sebuah desa lalu masuk ke sebuah mall. Nah, mereka terkagum-kagum melihat mall yang besar, yang dingin, yang bagus, dan seterusnya. Sampai akhirnya mereka kepingin ke lantai 2. Lalu bingung, lewat apa gitu ya. Lalu tanya satpam dan satpam mengatakan ini loh, lewat tangga berjalan, eskalator, atau naik lift. Tapi lift agak di belakang, kalau eskalator ini ada di tengah. Mereka bingung bagaimana cara naik eskalator. Waduh, sepertinya enak tapi ya rasa takut itu cukup besar. Nah, satpam itu mengatakan saya tidak boleh mematikan mesin ini karena ini terus berjalan dan banyak orang-orang yang ingin terus naik dengan tangga berjalan ini. Tapi saya bisa membantu Bapak Ibu. Nah, caranya gimana? Kata si Bapak. Saya akan naik 1 langkah. Bapak perhatikan ya, bagaimana cara saya melangkah pada anak tangga yang pertama. Jadi begitu dia keluar dari mesin ini langsung kaki Bapak melangkah sambil berpegangan di sini. Jangan di bawah atau di atas yang lain. Di sini aja pegangan ini. Bapak itu nggak berani. Lalu satpam itu dengan baik mengatakan begini. Kalau begitu saya melangkah, lalu Bapak juga ikut ya. Nanti saya pegang atau Bapak pegang tangan saya. Nanti sampai di atas, kita belajar turun, lalu Bapak naik lagi. Dan seterusnya. Akhirnya ya setelah dibujuk-bujuk gitu ya, Bapak itu mencoba. Dan benar, satpam itu mengatakan, nah ini akan keluar anak tangganya, mari siap. Lalu Bapak itu siap memegang tangan Pak Satpam dengan kuat-kuat. Lalu mereka mencoba untuk Pak Satpam mengatakan, ayo melangkah. Wah, setengah lompat gitu ya, ya biasalah. Dan masih agak goyah. Tapi satpam itu memegang tangan Bapak tadi dengan cukup kuat. Ya. Dia menuntun sampai di atas. Sampai di atas Bapak itu kegirangan, bersorak, wih aku bisa. Lalu turunnya sama, dituntun lagi. Tapi kemudian setelah dia tahu, dia mencoba untuk naik sendiri. Ya. Pak Satpam itu cuma lihat dari bawah. Dan kemudian akhirnya berhasil dan dia mengajak istrinya. Istrinya mula-mula ya sama ketakutan, tapi akhirnya bisa. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara kita akan menganggap, oh dasar wong desa, enggak apa-apa. Ya. Tapi mari kita lihat, ada kepercayaan, ada orang yang berani melangkah, walaupun buat dia itu sesuatu yang susah. Yang belum pernah dia lakukan. Tapi dia percaya bahwa satpam ini akan menolong dia, dan akhirnya dia bisa sampai di atas, atau di lantai atas. Ya. Akhirnya memang suami istri ini bisa. Dan kemudian dengan gembira mereka jalan-jalan di lantai 2, lalu coba lagi naik yang lebih tinggi dan seterusnya. Nah, di sini kita mau belajar tentang bagaimana seseorang yang percaya pada omongan seorang satpam, tapi dia betul-betul percaya bahwa satpam itu akan menuntun dia, menolong dia, supaya dia bisa naik tangga berjalan atau eskalator tadi. Nah, kalau seorang satpam saja dipercaya oleh seorang bapak dan seorang ibu, maka seharusnya kita ini belajar dari bapak dan ibu ini. Mereka belum pernah naik tangga berjalan, tetapi mereka percaya bahwa ini tidak apa-apa. Ya ada bahayanya kalau tidak hati-hati. Mungkin agak sedikit nyetrum kalau salah pegang. Mungkin akan jatuh, mungkin juga mereka akan ya sedikit gamang atau sedikit goyah gitu ya. Akan ada masalah itu, tapi kalau mereka kemudian belajar, mereka akan terbiasa. Bukankah hal ini juga pernah kita alami ketika dulu kita belajar naik tangga berjalan? Ya? Jadi sama, ketika kita melangkah kita harus percaya. Nah, dalam hal ini bacaan firman Tuhan juga mengajak hal yang sama. Bagaimana iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Nah kalau Bapak tadi ini nggak berani-berani melangkah, dia nggak akan pernah bisa sampai lantai 2 atau lantai 3. Jadi dia cuma lihat dari bawah saja. Tapi karena dia berani melangkah, maka dia bisa menikmati hal-hal yang tidak bisa dia lihat di lantai bawah, ada di lantai atas. Nah, bukankah Tuhan Yesus menuntun kita untuk naik ke tangga yang lebih tinggi, masuk dalam sorgawi, dan suasana sorga itu akan turun dalam hidup kita ketika kita berani melangkah di dalam iman.
Siapa yang menuntun kita? Sang Gembala Agung, Yesus Kristus. Walaupun mungkin kita tidak bisa melihat kehadirannya, tapi kalau kita percaya, maka kita akan melangkah. Mungkin kita akan naik, ya, naik dengan segala kegampangan, dengan segala sedikit masalah, tetapi kalau kita sudah berani melangkah, maka kita akan berani merasakan bahwa ini kita sedang berjalan ke tempat yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itu sekalipun di tengah kehidupan yang masih susah seperti ini, melangkahlah dalam iman. Sebab iman tanpa perbuatan dikatakan hakikatnya mati. Kita bisa percaya, aku percaya Yesus, tapi kerjanya cuma nangis terus, kerjanya mengeluh terus, kerjanya ya cuma bingung terus. Bahkan mungkin kita ngomel-ngomel atau kita mengarah kepada putus asa, kita marah-marah, kita kecewa. Itu bukan iman. Walaupun kita berkata, aku percaya Yesus, tetapi ketika kita tidak berani melangkah untuk menikmati kehidupan yang Tuhan karuniakan, dikatakan kita sebetulnya orang yang sudah mati di dalam iman. Nah, kalau imannya sudah mati, ya lama-lama tubuhnya juga akan menjadi kering, karena pikirannya kering, hatinya kering. Ya. Lalu ya tidak ada lagi gairah hidup. Dan disitulah kita menuju kematian yang mengerikan. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan iman yang berani melangkah? Melangkahlah dengan sungguh-sungguh, kita harus bekerja. Mungkin dengan segala keterbatasan. Masih ada pembatasan jumlah karyawan mungkin, masih ada pembatasan jumlah kendaraan umum, masih ada pembatasan orang-orang jualan di pasar atau di toko. Jadi pembatasan itu ya harus dilewati tetap. Tetapi melangkahlah dengan iman bahwa walaupun ada pembatasan, tapi kami akan melangkah. Karena rezeki yang Tuhan atur itu tidak terlalu tergantung pada pembatasan. Waktunya pendek, enggak apa-apa. Kalau Tuhan kasih rezeki, waktu pendek itu bisa untuk Tuhan cukupkan rezeki kita. Nah, oleh karena itu mari kita belajar untuk tetap percaya penggembalaannya, tuntunannya, bahwa rezeki tetap dialirkan oleh Tuhan sekalipun ada pembatasan waktu yang pendek. Buat Tuhan itu enggak masalah, waktu panjang atau waktu pendek, ketika dia memberi, dia bisa memberi saja. Ya. Nah, yang kedua kita belajar melangkah untuk terus percaya berkarya bagi Tuhan. Walaupun kegiatan-kegiatan gerejawi ini belum dibuka secara umum atau secara perjumpaan tatap muka, tapi toh tidak berarti pelayanan kepada Tuhan itu harus berhenti. Kita tetap bisa melakukan pekerjaan pelayanan sebagai gereja Tuhan. Nah, tidak berarti kemudian kita enak-enakan, wah enggak usah ikut ini, enggak usah ikut itu bukan. Orang yang biasa ikut pelayanan sekarang ini sudah mulai jenuh, aduh aku kepingin lagi. Nah, bangkitkan sukacita itu walaupun dari rumah tetap bisa. Walaupun dalam keterbatasan tetap bisa. Berkunjung sekarang ya walaupun dalam keterbatasan, tapi sudah mulai mungkin bisa. Kita kenal dengan tetangga kita yang ya perlu untuk dikunjungi secara tatap muka, atau saudara kita, mari kita kunjung dengan tetap protokol kesehatan, lalu kita beritakan kabar baik, kita doakan dia, kita dukung dia di dalam semangat hidup yang baru, semangat hidup yang menguatkan, dan itu akan menolong satu jiwa untuk kembali bergairah menikmati kehidupan. Ya. Firman Tuhan tidak akan pernah berhenti oleh pembatasan dunia. Tetapi firman Tuhan akan berhenti oleh kemalasan kita. Tuhan terus berkarya, dia bisa memakai siapa saja, tapi kemalasan kita akan menghentikan berkat-berkat yang Tuhan alirkan dalam diri kita untuk kita bagikan kepada sesama kalau kita tidak berani melangkah. Yang ketiga, melangkahlah untuk membuang rasa takut dan membuang dosa. Membuang dosa ini tidak mudah juga Bapak Ibu. Kemarin saya jumpa dengan seorang bapak, ya jumpa lewat virtual, artinya dia telepon, kemudian kita video call, dia nangis-nangis, Bu, saya mau ngaku dosa, justru di tengah suasana yang susah seperti ini, ketika saya susah, ada orang yang nolong saya, Bu. Tapi ternyata dia menjebak saya. Sekarang saya dalam kondisi sangat susah, karena jebakan yang dibuat oleh penolong saya dalam tanda kutip tadi, ternyata dia orang jahat. Nah, dia itu siapa? Saya tanya. Temanmu? Atau kamu baru kenal? Teman lama. Ya, teman lama. Tapi akhirnya sekarang kondisi menjadi ruwet seperti ini.
Apa yang harus saya lakukan? Ya, saya katakan kamu harus berani melangkah di dalam iman, mengaku dosa di dalam Tuhan, lalu upayakan untuk keluar dari jeratan-jeratan seperti itu. Berani, ya. Walaupun ada pemikiran yang, wah bagaimana ya, bagaimana. Nah, kalau imanmu hidup, maka kamu tidak akan takut. Saya punya Tuhan, saya pasti akan dilindungi, saya pasti akan dijaga. Mungkin saya akan berisiko kehilangan beberapa hal, keluar dari keruwetan ini, keluar dari jebakan ini. Ya, pasti akan ada risiko, tapi kalau saudara berani melangkah, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan untuk Anda bisa melangkah. Nah, sungguh, ya, beberapa waktu kemudian dia telepon lagi, Bu, memang berat sekali, tapi saya lega sekali. Karena saya sudah bisa keluar. Yang pertama saya berterima kasih pada Tuhan, saya sudah keluar dulu. Nah sekarang memang saya harus meniti kembali kehidupan saya dengan merangkak. Istri saya, anak saya, mula-mula tidak bisa menerima, tetapi sekarang mereka sudah bisa untuk menerima saya. Wah puji Tuhan, saya bilang, nah itulah kamu harus merangkak lagi bersama dengan keluarga. Akhirnya dia katakan, saya bilang sama istri dan anak-anak saya, mari kita merangkak lagi. Sama-sama, kita bangun kembali, sebab kita punya Tuhan. Nah ini iman yang hidup, iman yang berani melangkah. Dia harus keluar dari keruwetan itu. Dan ketika dia keluar, dia punya risiko. Pada awalnya keluarganya tidak terima, akhirnya keluarganya bisa terima. Ini bangkit saudara-saudara. Dan ini sangat menyenangkan. Dia katakan walaupun masih berat, tapi ada kelegaan yang Tuhan berikan. Istrinya berkata, saya juga sekarang lega Bu. Memang kami harus merangkak, tetapi kami lega. Sebab tidak selamanya kami merangkak. Sebab kalau orang merangkak terus itu namanya kakinya kan lumpuh. Tapi kalau orang yang punya kaki dia akan kemudian berdiri dan berjalan bahkan berlari. Ya. Iman yang diwujudkan dengan perbuatan harus berani. Lalu kita juga menyatakan iman yang diwujudkan dalam perbuatan ini berani meninggalkan ketakutan dan dosa. Tetapi kita juga iman yang hidup itu diwujudkan di dalam berbagi cinta kasih. Sampai sekarang ini masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan cinta kasih. Yang tidak bisa menyekolahkan anak, yang tidak bisa makan hari lepas sehari, dan masih banyak persoalan lain. Untuk berobat ke dokter, ya mereka sampai nangis-nangis karena dana untuk ke dokter sangat mahal sekarang ini. Beli obat juga mahal. Nah, oleh karena itu mari kita berani berbagi. Aduh, usahaku aja sepi, jangan bilang begitu. Tetapi Tuhan kami bersyukur. Walaupun usahaku sepi, tetapi Tuhan masih terus mengalirkan berkat. Biarlah berkat ini kami alirkan lagi kepada mereka yang lebih membutuhkan. Supaya nyata kasih Tuhan. Supaya iman kami hidup. Supaya kami tahu justru pandemi ini belum berakhir. Tetapi Tuhan menyatakan biarlah di tengah pandemi seperti ini. Iman orang Kristen semakin dikuatkan, semakin bangkit, semakin terwujud. Karena kita bergandeng tangan untuk menyatakan kasih Tuhan. Nah, oleh karena itu mari kita bangkit. Melangkah supaya kita bisa sampai di tempat yang lebih tinggi. Suasana surga turun dalam hidup kita dan kita bisa menikmati bagaimana Yesus yang hadir dalam diri kita hari lepas sehari. Selamat melangkah, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Bapa di surga, memang tidak jarang kami tidak berani melangkah. Bingung, takut. Tetapi kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan oleh karena itu buatlah kami berani melangkah bersama dengan Engkau di tengah kesulitan hidup. Persoalan-persoalan yang kami hadapi, kami tahu tidak kami hadapi sendiri. Tetapi Engkau bersama dengan kami. Dan oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Tuhan meneguhkan iman kami supaya iman kami tidak mati. Tetapi iman kami tetap hidup melalui satu perbuatan. Kami berani melangkah di dalam dan bersama Engkau. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Harapan yang pasti ku temukan di dalam Yesus, kekuatan di hati, hanya di dalam nama Yesus. Tak pernah kau kecewakan saat
aku berseru, memanggil namamu Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu Yesus. Tak pernah kau kecewakan, tak pernah kau membiarkan, tak pernah kau membiarkan, tak pernah ku tak pernah ku disia-siakan.